Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, salah satu yang mesti kita ketahui daripada asyratis sa'ah, ciri-ciri mengenai kiamat kubra akan terjadi, maka ada yang disebut tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ini dibagi tiga. Tanda kiamat sughra, kemunculan Nabi Muhammad SAW adalah kiamat sughra, tanda kiamat sughra, alamat sughra. Lalu kemudian berkembang dan kita sudah masuk ke fase kiamat, tanda-tanda kiamat wusta, pertengahan. Begitulah salah satu syekh di Yaman, Syekh Al-Habib Al-Adni merumuskannya, dan kita menyepakati persoalan ini. Dan kita diambang tanda-tanda berikut, yaitu keluarnya Dajjal 40 hari, tapi sebelum itu terjadi fitnatul Dajjal yang dahsyat, dan itu sudah dimulai saat ini. Berlanjut nanti keluarnya Khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, Nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, dan beberapa hal yang lain. Dan pada saat ini pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang salah menaruhnya Ya'juj Ma'juj ditaruh sebelum Dajjal. Tidak. Ya'juj dan Ma'juj itu nanti terjadi, insya Allah itu terjadi setelah kekhalifahan Al-Mahdi di akhir zaman berdiri. Di hadis dikatakan khams atau saba' atau tis'ah sanawat, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Insya Allah yang kita kuatkan dari riwayat itu adalah riwayat mengenai 9 tahun. Apabila Dajjal 40 hari sama dengan 40 tahun, lebih bahkan, maka insya Allah bersama Al-Mahdi 9 tahun, 1 hari sama dengan setahun, silakan dihitung 9 tahun, jadi berapa ribu tahun rasanya. Ras itu ada pada alam rasa, hakikatnya tetap 9 tahun. Nanti di tengah-tengah keasikan manusia, karena di saat itu tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi bencana, semuanya nikmat bersama Imam akhir zaman. Tapi di saat itu terjadi, tahu-tahu Nabi mengatakan la ilaha illallah. Nabi sampai mengatakan dan bersumpah dengan baca kalimah tauhid, la ilaha illallah, wailul lil Arab. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, celakalah bangsa Arab. Begitu Nabi mengatakan. Kenapa? Karena ada kerusakan yang qad iqtaraba, yang sudah sangat mendekat. Jadi Nabi itu setiap saat, bahkan setiap tidurnya, bahkan setiap zikirnya Allah perjalankan. Begitulah kita baca dalam hadis Imam Bukhari, Nabi ketika takbir, beliau terasa seperti masuk ke alam surga, masuk ke alam neraka. Nabi tertidur, ketika bangun beliau cerita, seakan aku dibawa ke alam yang lain. Begitulah hidupnya Rasulullah. Tidurnya adalah bangun, bangunnya adalah harakah, pergerakan dakwah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah perbedaan dengan kita. Ilmu kita diambil dari YouTube, diambil dari buku, diambil dari sesuatu yang tertulis, yang terdengar, yang terkalamkan. Sedangkan ilmunya Rasulullah itu langsung diturunkan dari Allah. Maka beliau melihat apa yang terjadi bahkan sejuta tahun yang lalu, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Beliau diperjalankan ke masa lalu dan beliau melihat apa yang dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahf mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ayat yang lebih kurang ayat 92 atau Al-Anbiya 94 misalnya. Kita menemukan bahwa Allah Ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Kahfi itu Allah berfirman kepada Dzulqarnain. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu adalah kaum yang mufsidun. Mereka merusak di muka bumi. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya dikatakan min kulli hadabin yansilun. Dia datang dari min kulli hadab. Apa makna hadab ini diperdebatkan oleh tafsir. Jika boleh disebutkan, diartikan secara bebas. Wallahu alam dengan kebenarannya. Dari tempat ketinggian atau tempat yang kita anggap benteng, tempat yang sangat mapan, dia turun menghancurkan, merusak bumi. Bayangkan jika ada sesuatu banjir merusak di bumi, ada monster merusak di bumi, maka apapun yang dibayangkan orang hari ini mengenai zombie, mengenai monster, itulah sebenarnya khayali alam bawah sadar manusia yang menerima
simbol-simbol, kabar-kabar ilahiyah, tetapi itu terpendam dalam dirinya dan mereka tidak tahu cara menggambarkannya. Dan Allah bergerakkanlah para seniman-seniman, para gamer-gamer membuat seperti itu. Jika kita membandingkan dengan Plato misalnya, seandainya kita kurang yakin dengan dalil, ayo kita bandingkan dengan Plato atau Aflatun namanya. Aflatun ini salah satu filosof di zaman Yunani, dia mengatakan di alam semesta ini yang zahir ini sebenarnya palsu, imitasi, yang hakikat itu yang ada di alam ide. Kita tentu tidak berkiblat kepada Aflatun, Plato. Kita berkiblat kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal itu. Bahwa yang beliau kabarkan itu adalah yang masuk ke alam bawah sadarnya lewat wahyukah, lewat mimpikah. Bedanya kita ketika sadar tidak bisa merasakan ada sesuatu ilmu yang masuk ke alam bawah sadar. Sedangkan Rasulullah itu dapat merasakannya. Begitu juga para wali-wali. Disebutkan oleh Nabi, Ya'juj Ma'juj itu di dalam bentengnya yang dibuat dulu oleh Zulkarnain, mereka setiap pagi datang untuk menghancurkan, membuat lubang di benteng tersebut. Ketika sore mereka pulang. Esok hari ketika kembali, itu tidak terbuka. Ketutup kembali. Inilah salah satu karamah dari Zulkarnain jika dia seorang wali, atau mukjizat Zulkarnain jika dia seorang nabi. Kita tidak menemukan nas secara sharih, secara jelas, apakah Zulkarnain ini wali atau nabi. Ini karamahnya. Apa yang dia punya? Wallahu a'lam. Lalu kenapa nanti bisa dibuka? Ternyata ada satu riwayat, meskipun riwayat ini tidak terlalu kuat. Tapi riwayat Israiliyat, jika tidak ada lagi sumbernya, kita boleh menggunakannya untuk pembanding. Bahwa disebutkan, dulu Ya'juj Ma'juj itu, ketuanya atau pemimpinnya, ketika melihat fenomena seperti ini, habis dibuka, dilobangi, tertutup kembali. Terbuka, tertutup kembali. Dia mengatakan, insya Allah, jika Allah izin satu saat, kita akan bisa keluar dari tempat ini. Allah memandang, karena si Ya'juj Ma'juj masih menggunakan kalimat insya Allah, maka diizinkan suatu saat dia keluar di saat nanti yang kita sebut akhir zaman. Akhir dari pemerintahan daulah akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi. Di saat itu, mereka masuk ke semua tempat, ketemu mobil dihancurkan, tembok dihancurkan, rumah diratakan. Mereka hancurkan semua. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, mufsidun. Mereka merusak di bumi. Yufsidun. Mereka merusak di bumi. Maka teman-teman demikian Allah, apa itu Ya'juj Ma'juj? Kaum perusak. Dan kita tidak usah gambarkan ini bagian, apakah itu yang disebutkan oleh Nabi bermata sipit. Jangan rasis. Karena orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, matanya juga sipit. Kecuali yang keturunan-keturunan Arab, keturunan bule. Jangan arahkan ke satu bangsa. Karena siapa tahu di dalam diri kita, dalam tubuh kita, ada genetik mereka. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ya'juj Ma'juj itu bukan robot. Dia seperti manusia tapi berjiwa monster. Mereka mau menghancurkan apa saja yang dia lihat. Kira-kira itu bahasa ilustrasi yang bisa menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj. Kaum perusak alam semesta. Tapi nanti yang jarang dikabarkan, bagaimana kehancuran Ya'juj Ma'juj. Nah, ini sebenarnya rahasia Allah, tapi lebih kurang nanti kehancurannya pun Allah sudah hancur. Apakah lewat Sayyidina Aisyah, apakah Sayyidina Al-Mahdi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.